Iris mendapat tawaran pekerjaan untuk merenovasi rumah yang ada di Jepang. Rumah yang sudah lama kosong dan merupakan peninggalan dari leluhur. Pertama kali tiba di sana, Iris mulai merasakan kengerian dan banyak sosok mengerikan yang muncul. Ia berusaha memberitahu rekan kerja tentang apa yang terjadi, namun tak ada yang percaya sama sekali hingga suatu ketika salah satu pekerja lokal menyebut istilah Hitobashira. Ternyata Hitobashira adalah sebuah tumbal manusia yang dijadikan sebagai pondasi bangunan agar bangunan tersebut kuat dan tahan lama. Kini, tumbal dari bangunan itu mulai meneror Iris. Apa yang sebenarnya tersembunyi dari bangunan tua itu? Berikut Iris merupakan ceritanya. gadis yang bekerja sebagai kontraktor bangunan dan renovasi. Pagi itu, ia memberikan sentuhan pada bangunan yang sedang ia kerjakan. Atasannya menelpon dan mempertanyakan kapan bangunan yang sedang ia kerjakan selesai. Iris menjelaskan ia tak tahu dan harus mengecek beberapa hal, terutama di bagian pondasi. Iris tiba-tiba termenung hingga membuat atasannya memutuskan sambungan. Gadis itu teringat dengan kejadian tragis di mana adiknya yang bernama Nicole menghilang diculik orang yang tak dikenal. Beberapa tukang datang menyapa Iris sebelum memulai pekerjaan. Malam harinya di dalam rumah, Iris masih meratapi penculikan dari Nicole. Sang ibu juga merasakan kesedihan yang sama, di mana ia tak mau beranjak dari depan televisi dan menganggap jika Nicole akan kembali tak lama lagi. Iris menjelaskan jika Nicole tak akan pernah kembali lagi. Sang ibu memberitahu jika Iris sudah berjanji akan membawa Nicole kembali bagaimanapun caranya. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan renovasi telah selesai. Klien merasa sangat puas dengan pekerjaan Iris. Pria itu memberitahu jika ada orang lain yang ingin bertemu dengan Iris dan sudah mengenalnya sejak lama. Pak Ranja mengenalkan Iris pada Arca yang ternyata merupakan mantan kekasih dari Iris itu sendiri. Meski sedikit canggung karena Iris mengetahui Arca bekerja di Jepang terakhir kali, Arca menjelaskan jika ia datang ke Filipina untuk bertemu dengan Iris karena ada suatu hal penting. Arca menjelaskan jika profesor ketika mereka kuliah bernama Watanabe menawarkan sebuah pekerjaan. Ia meminta khusus pada Iris untuk melakukan pekerjaan itu. Iris cukup terkejut mendengar hal itu dan meminta untuk memikirkannya terlebih dahulu. Ia mengaku masih mempunyai banyak proyek yang harus diselesaikan. Arca meminta Iris untuk memikirkannya dengan matang. Itu merupakan pekerjaan besar dan Watanabe bersedia untuk memberikan uang muka. Arca pun memberikan kartu nama agar Iris bisa menghubunginya ketika sudah siap. Hari berikutnya, Iris ke rumah sakit untuk melakukan sesi konseling. Ketika ia menunggu, sebuah berita mengabarkan tentang kasus penculikan anak. Dari rekaman CCTV terlihat beberapa pria yang membawa anak kecil masuk ke dalam van. Diketahui gadis yang diculik bernama Eloise. Iris yang memperhatikan berita teringat dengan Nicole berlari keluar dari rumah hingga pada akhirnya beberapa orang melukai Iris dan membawa Nicole masuk ke dalam van. Perawat membuyarkan lamunan Iris karena dokter sudah siap. Kali itu, Iris mengaku jika ia sudah sehat, sudah bisa mengikhlaskan kepergian dari Nicole. Ia mengaku bisa menjalani hidup tanpa menenggak obat lagi. Dokter menjelaskan jika ia juga melihat Iris sudah bisa mengatasi trauma yang ada dan meyakini jika Iris bisa kembali seperti dulu lagi. Iris memberitahu jika mendapat tawaran pekerjaan ke Jepang dan berpikir untuk menerima pekerjaan itu. Dokter merasa senang dan ia melakukan tes akhir untuk memastikan jika Iris benar. Malam harinya, Iris menghubungi Arca dan memberitahu jika ia sudah siap untuk pergi ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Arca langsung mengajak Iris untuk makan siang. Ia mengenalkan Lan sebagai salah satu mahasiswa dan Tuan Riku yang rumahnya akan mereka renovasi. Rumah itu merupakan rumah candi milik Riku di Karakatsu. Iris kebingungan dengan bayaran yang sangat banyak, terlebih orang itu membayar di awal dan tidak menggunakan kontrak kerja. Arca sendiri tak tahu mengenai alasan itu dan ia hanya mengira jika Riku sangat mempercayai Iris.
Malam itu Iris menginap di hotel. Arca menjelaskan jika tempat tinggalnya tak jauh dari hotel. Namun karena sempit, ia bisa membawa Iris tinggal bersamanya. Arca meminta Iris untuk bersiap esok pukul 8 pagi. Pagi harinya, saat menunggu angkutan umum, Iris asing mendengar rekaman ketika ia tidur dan menanyakan apa yang sedang Iris lakukan. Iris merasa heran karena Arca tak menceritakan tentang keadaan selama ini. Lan memberitahu jika Arca hanya menceritakan hal-hal menyenangkan ketika bersama dengan Iris. Saat melakukan perjalanan menggunakan bis, Iris mulai mendapat gangguan gaib. Ketika memasuki terowongan, semua penumpang bis tiba-tiba menghilang. Iris kebingungan dengan apa yang terjadi hingga muncul sosok pria dengan wajah mengerikan mengenakan helm putih. Sosok itu perlahan mendekati Iris dan gadis itu terbangun dari mimpi yang buruk mengerikan. Arca dan Lan berusaha menenangkan Iris berteriak ketakutan. Malam harinya mereka baru sampai di lokasi. Kala itu kota sedang ada festival. Riku bersama anaknya Aki datang menemui Arca. Riku langsung membawa mereka bertiga menggunakan mobil sampai di rumah candi yang hendak direnovasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, Riku memberikan gelang untuk para tamunya. Gelang itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Begitu masuk ke dalam halaman, Iris melihat kertas jimat yang tertempel menjelaskan jika itu adalah Ofudo yang digunakan sebagai pelindung dari roh. Iris sedikit kebingungan, namun Lan memberitahu jika rumah tua pasti banyak penunggunya. Iris mengaku tak percaya dengan roh. Lan setuju dengan hal itu. Namun ia mengingatkan Iris untuk berhati-hati selama di dalam rumah tua tersebut. Iris memfoto jimat itu sebagai jaga-jaga. Rico menjelaskan jika rumah itu sudah berusia 109 tahun, peninggalan turun-temurun sembari masuk ke dalam rumah. Riku menjelaskan jika rumah itu merupakan hadiah dari moyangnya Hideki untuk istrinya Emika. Rumah itu berhasil berdiri meski mengalami beberapa hal mengerikan. Terlebih rumah itu sekarang sudah tidak ia tinggali. Riku meminta Iris dan Arca untuk tinggal di rumah itu ketika memulai proyek renovasi. Lan meminta izin untuk ikut tinggal di sana, namun Riku menolak dan meminta Lan untuk tinggal bersamanya saja. Arca berniat untuk memulai pekerjaan esok hari. Riku melarang untuk memulai esok hari karena besok adalah tanggal 4 November. Hari itu tidak baik untuk memulai pekerjaan. Ia besok akan mengajak Arca ke tempat bersejarah di sekitar rumah esok hari. Lan membuka beberapa lemari yang ada di sana. Namun Riku meminta untuk berhati-hati. Sementara itu, Aki berbicara di depan dinding mengatakan jika ia tak akan menuruti keinginannya. Ia tak mampu untuk menyakiti dan juga tak bisa mengusir mereka. Iris yang melihat kejadian itu menanyakan apa yang sedang Aki lakukan. Bocil itu memberitahu jika ia sedang berbicara dengan teman-temannya yang berada di dalam dinding. Iris mengatakan apapun yang mengajak Aki untuk pergi. Riku yang marah meminta agar anaknya untuk tidak jauh-jauh darinya. Sosok tangan berkuku panjang muncul dari balik dinding. Malam harinya sebelum tidur, Iris melihat foto ketika Nicole masih ada. Samar-samar ia mendapat penglihatan mengerikan tentang sebuah tulisan dari darah. Iris memandang foto leluhur Riku hingga Arca menyapanya. Pagi itu, Riku sudah berada di halaman depan dan menutup batu dengan dedaunan kering. Riku mengajak bergegas karena mereka ada banyak tempat untuk dikunjungi. Salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah petilasan zaman Zhaoze. Tempat itu merupakan yang terbesar dan paling bagus untuk belajar tentang era tersebut. Lan menjelaskan jika tempat itu sudah direnovasi, namun semua menggunakan bahan yang sama. Orang Jepang mempunyai rasa hormat pada sejarah, jadi mereka mencoba untuk mengabadikannya. Tengah malam, Arca dan Iris mengobrol santai. Arca menceritakan tentang nasibnya setelah mereka berpisah. Iris meminta maaf atas apa yang terjadi, dan ia mengaku tak bisa hidup lagi dengan Arca. Pria itu pun mengerti dan Untuk mengajak beristirahat.
Pagi berikutnya Arca berbelanja kebutuhan di warung terdekat. Pemilik toko mengetahui jika Arca bukan dari orang sekitar. Arca menjelaskan jika ia datang dari kota dan bekerja untuk merenovasi rumah milik keluarga Watanabe. Mendengar nama rumah itu, pemilik toko sedikit ketakutan karena ia mengetahui jika rumah tersebut berhantu. Di saat yang bersamaan, Iris asik melakukan yoga di pagi hari. Setelah membayar apa yang ia beli, pemilik toko menjelaskan selama Arca mengenakan gelang jimat maka ia akan selamat. Jimat itu bisa menangkal hantu yang memakan mayat. Musim gugur biasanya arwah-arwah akan datang untuk melihat orang yang hidup. Saat Iris melakukan kayang, Iris mencoba ia bisa melihat ada menenangkan sosok diri. yang berada Siang di itu belakang. ia bercerita pada Arca jika ia melihat hantu di dalam rumah. Arca tak percaya dan menganggap jika itu hanyalah halusinasi semata. Arca menyebut kata konduksi di mana ada orang tua yang mati sendirian di dalam rumah. Mayat mereka ditemukan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kemungkinan ada mayat di dalam rumah yang mereka lewati untuk sampai rumah itu. Arca menenangkan Iris jika mereka akan melawan semua hantu yang ada. Iris mulai mengecek semua ruangan, dan asik menanyakan kehidupan Iris bersama dengan Arca. Iris enggan membahas hal itu. Ketika hendak membuka sebuah pintu yang terkunci, terlihat ada sosok yang menghalangi hingga pintu tersebut tak bisa dibuka. Iris dan Lan sama sekali tak menyadari hal tersebut. Sementara itu, Arca memanggil salah satu tukang bernama Gen. Ia heran dengan lantai rumah yang kecil dari gambar yang ada di zaman dahulu. Gen merasa jika rumah itu telah dikecilkan setelah bertahun-tahun menghadapi bencana. Arca yang penasaran apakah Gen merasa ada yang aneh dengan rumah itu, Gen menjelaskan jika ia tak merasakan apapun karena bukan Akamshi. Ia dan Daiji orang luar, sementara Fumio adalah Akamshi yang ada. Ketika Arca menengok ke bawah meja, ia sekilas melihat ada kaki manusia, namun bukan dari pekerja. Malam harinya, polisi Filipina menelpon Iris untuk meminta uang guna melanjutkan penyelidikan tentang adiknya yang menghilang. Mereka berhasil menemukan salah satu pelaku, namun orang itu masih enggan untuk mengaku. Polisi meminta tambahan uang agar penyelidikan bisa berjalan lancar. Iris tak mempersalahkan hal itu dan ia akan segera mengirimkan uangnya. Yang terpenting baginya adalah Nicole bisa kembali pulang. Setelah melakukan panggilan, Iris melihat Arca masih sibuk bekerja. Tengah malam, Iris terbangun karena merasakan ada gangguan. Plastik penutup terjatuh dengan sendirinya. Iris memasang kembali plastik itu di mana terlihat Arca tidur di atas meja. Iris berusaha untuk kembali tidur, namun tiba-tiba penunggu rumah itu bermunculan dengan wajah yang mengerikan. Salah satu hantu mendekat dan Arca terbangun menanyakan apa yang terjadi. Iris menangis ketakutan dan memberitahu jika ia melihat hantu. Apa yang ia lihat nyata dan bukan sebuah halusinasi. Pagi harinya mereka lari pagi untuk menyegarkan pikiran. Arca memberitahu jika apa yang Iris alami hanyalah sebuah halusinasi. Iris menolak hal itu untuk menjelaskan jika plastik penutup terjatuh dengan sendirinya. Ia mengajak Arca untuk bertanya pada Riku karena pasti ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Arca menolak karena mungkin mereka hanya akan ditertawakan. Ia meyakinkan Iris jika rumah itu baik-baik saja dan tak ada masalah apapun. Arca menanyakan Iris dengan ciumannya. Sekembalinya berlari, Riku sudah berada di sana dan membuat sebuah gazebo. Riku berpamitan dan meminta Iris untuk menjaga Aki. Ia akan kembali siang nanti. Iris hendak menanyakan tentang hantu di rumah itu, namun Arca menghalangi. Arca kala itu mengawasi pekerjaan dari Fumio di luar. Ia melihat ada orang gila mengintip dari sela-sela dinding. Iris yang membersihkan lantai meminta Aki untuk tidak berlarian karena takut terpleset. Iris kembali melihat lantai dengan wajah mengerikan. Tiba-tiba Aki berteriak dari arah lain. Iris langsung mendekati anak itu.
Mereka berdua melihat ada sosok yang keluar dari dalam dinding. Archa mencoba mendekati wanita gila itu, namun wanita tersebut justru berteriak dan lari menjauh. Iris dan Aki berlari mendatangi Archa dan menjelaskan jika mereka berdua benar-benar melihat sebuah penampakan. Archa meminta Iris untuk tenang. Aki menjelaskan jika itu bukan hantu, melainkan temannya. Temannya itu berada di dalam dinding. Iris terus mendesak jika apa yang ia lihat nyata adanya. Archa pun akhirnya menuruti Iris dan akan membahas ketika Riku kembali. Malam harinya sebelum Riku pulang, Iris menceritakan pengalamannya melihat hantu. Begitu juga dengan Aki. Riku memberitahu jika Aki hanyalah anak-anak yang mempunyai imajinasi tinggi. Ia juga mengetahui masalah yang sedang Iris hadapi di Filipina. Iris mengelak jika apa yang ia lihat tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Riku pun mengalah dan akan memanggil pendeta untuk mensucikan rumah itu. Ia memohon kepada Iris jangan meninggalkan pekerjaannya dan tetap bekerja di tempatnya. Setelah Riku pergi, Lan memberitahu jika Fumio ingin mengatakan sesuatu. Archa kebingungan dengan Fumio menjelaskan jika ia sangat percaya dengan apa yang Iris lihat. Archa kebingungan dengan perkataan dari Fumio. Pemuda itu mengatakan Hitobashira. Fumio mengajak Iris dan yang lain untuk pergi esok hari karena ia akan menunjukkan sesuatu. Archa menolak hal itu, namun Lan menjelaskan jika mungkin perkataan Fumio ada benarnya. Iris pun setuju dan akan mengikuti Fumio pergi esok hari. Malam harinya sebelum tidur, Iris melihat laptop milik Archa yang tergeletak. Ia membuka dan mencari tahu tentang Hitobashira. Dalam artikel dijelaskan Hitobashira merupakan tumbal manusia sebagai pondasi bangunan. Bahkan terkadang tumbal manusia bisa membuat konstruksi bangunan terutama jembatan menjadi lebih kuat. Iris yang mengetahui hal itu sangat terkejut. Ia membuka sebuah folder yang di dalamnya ada riwayat medis dari Iris. Begitu mendengar pergerakan, Iris bergegas mengembalikan laptop Archa. Archa mendatangi Iris dan memberitahu jika esok hari ia akan ikut Fumio untuk berkeliling menemani Iris. Pagi harinya, Fumio mengajak Iris dan Lan untuk pergi ke sebuah jembatan. Ia menjelaskan jika orang Jepang melakukan penumbalan orang-orang hidup untuk diberikan pada dewa agar konstruksi bangunan menjadi kuat dan mampu menahan bencana alam. Archa kala itu menjelaskan pada Iris jika selama ini Riku selalu menggunakan pendekatan modern dalam mengerjakan dan bahkan mereka tidak menemukan hal-hal yang berbau keagamaan di dalam rumah itu. Ia meyakini jika Riku tidak pernah menumbalkan manusia untuk membuat bangunan menjadi lebih kuat. Sementara itu, di dalam rumah Gendaiji memulai pekerjaan hari itu, salah satu di antara mereka merasakan ada yang aneh dan Humo menunjukkan sebuah papan nama di jembatan itu. Nama-nama yang ada di jembatan itu merupakan mereka yang dijadikan tumbal. Hal itu dilakukan sebagai sebuah pengingat. Dan kala itu masuk ke dalam ruang bawah tanah dan mengalami kejadian mengerikan. Sosok penunggu mulai muncul dan Iris dan yang lainnya sudah kembali ke rumah. Lan heran karena tidak melihat Ken dan Dai. Lan yang mencari Daji di dalam rumah melihat sekelibat bayangan. Ia mengikuti kemana sosok bayangan itu pergi dan membuka beberapa lemari yang ada. Bayangan itu kembali muncul di mana Lan yang penasaran langsung menyusul. Ia mengira jika sosok itu adalah Dai. Ketika masuk ke dalam gudang ada dan membaca berkas, Lan menemukan dokumen milik kakaknya. Ia teringat ketika sang kakak pamit pergi ke Jepang untuk mencari uang tambahan, hingga suatu ketika kakak dari Lan itu tak bisa pulang. Wajah kakak Lan kala itu sudah berantakan. Ternyata kakak dari Lan dijadikan Hitobashira, tumbal agar bangunan menjadi lebih kuat di rumah itu. Lan itu menemukan ruang bawah tanah dan masuk ke dalamnya. Sementara itu Iris dan Archa dan juga Fumio heran dengan tiku yang ingin membuat gazebo. Hal itu tidak ada di dalam rencana anggaran mereka. Archa meminta Fumio untuk mencari Lan agar mereka bisa berdiskusi bersama. Lan kala itu merangkak untuk mencari Dai.
Gelang yang ada di tangannya tak sengaja putus dan berhamburan. Ia mengumpulkan gelang merah itu, namun terlihat ada sosok muncul dari arah depan. Lan bisa melihat dengan jelas hal tersebut di mana sosok penunggu rumah berjalan mendekat. Sosok mengerikan itu tak hanya ada satu, namun beberapa muncul mendekatinya, dan tengah malam sebuah kitiran terjatuh di depan Iris. Gadis itu terbangun dan langsung menyalakan senter. Ia beranjak dari tempat tidur dan langsung masuk ke dalam ruang bawah tanah yang ada. Iris mendengar suara adiknya dari bawah sana. Ia perlahan mengacak dengan senter dan Iris berusaha kabur dari sosok demit itu hingga menemukan Lan yang pingsan di sana. Iris yang terus berusaha membangunkan Lan melihat ada orang-orang yang menjadi tumbal di dalam rumah itu. Para tumbal itu mulai mengejar Iris hingga gadis itu terpaksa meninggalkan Lan sendirian. Archa yang mendengar teriakan dari Iris bergegas menolong gadis itu. Pagi harinya mereka menelpon polisi. Lan berhasil diselamatkan dan dibawa pergi menggunakan ambulans. Archa sendiri kebingungan karena ia tak bisa menghubungi Riku. Iris mengajak untuk pergi karena merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan. Siang itu mereka pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Sore itu Archa masih mengelak jika ada hantu di dalam rumah itu. Iris kesal karena ia ketakutan dan Lan juga mengalami hal yang sama. Archa justru menuduh jika apa yang terjadi adalah karena trauma Iris yang kehilangan adiknya. Archa mengaku mengenal dekat dengan Riku dan tak mungkin pria itu menipunya. Iris yang kesal kini mulai curiga jika Archa adalah bagian dari rencana Riku untuk menumbalkannya. Archa terus membela pria itu dan bahkan menemukan folder berisi rekaman medis miliknya. Saat pertengkaran menjadi semakin sengit, Iris mendapat telepon dari penyelidik. Mereka memberitahu jika menemukan Nicole, namun sayang tak bernyawa lagi. Mereka sudah melakukan tes DNA pada mayat itu dan identik dengan Nicole. Iris pun menangis sejadi-jadinya mengetahui sang adik meninggal karena diculik. Archa menenangkan Iris dan membawanya kembali ke rumah tua. Ia sudah mendapat tiket penerbangan agar Iris kembali ke Manila esok hari. Iris menolak untuk kembali dan memilih melanjutkan pekerjaan. Hari berikutnya, Archa pergi ke pemandian umum. Ia mencabut gelang pemberian dari Riku. Saat asik berendam, muncul tangan setan. Sementara itu, Iris berkeliling rumah untuk menemukan beberapa berkas yang tergeletak di atas kardus. Ia melihat ada sebuah tulisan di lantai dan Archa mengalami gangguan mengerikan di mana-mana tubuhnya diseret ke dalam air. Iris mengusir sosok yang menyeramkan dengan jimat yang telah ia foto sebelumnya. Archa yang keluar dari pemandian melihat sebuah tugu dengan nama. Kini, Iris terus diteror dan oleh setan penunggu hingga muncul sosok yang mengenakan topeng. Fumio yang mendengar teriakan dari Iris bergegas masuk ke dalam rumah. Untungnya Iris berhasil mengusir sosok itu dengan jimat yang ada di ponselnya. Ia berlari keluar di mana muncul penampakan kakak dari Lan yang berada di dalam lubang. Iris melihat wanita tua berlari menjauh. Ia segera mengejar wanita tua itu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Fumio yang melihat Iris masuk ke dalam hutan ikut mengejar. Archa yang sudah sampai rumah membuka sebuah batu yang selama ini ia curigai. Ternyata di balik batu itu tertulis banyak nama yang menjadi tumbal pondasi bangunan rumah. Salah satu di antaranya adalah kakak dari Lan. Archa mencari keberadaan Iris dalam rumah, namun justru sebuah topeng melayang menghampiri. Iris menemukan wanita tua itu yang menyembah pohon. Begitu Iris mendekat, wanita tua itu meminta tolong karena anak lelakinya dibunuh. Iris sama sekali tak mengerti maksud dari ucapan dari wanita tua itu. Wanita itu meminta tolong pada Iris untuk membawa anaknya kembali. Fumio berhasil menyusul Iris yang bersama dengan wanita tua di dalam hutan. Di saat yang bersamaan, Lan datang ke rumah. Ia menemui Archa dan memberitahu semuanya saat pingsan di dalam basement.
Lan menjelaskan jika ia menemukan silsilah dari keluarga Riku. Kakek Riku yang bernama Hideaki membuat rumah itu untuk istrinya Emika. Sayangnya pondasi rumah selalu runtuh. Sebelum rumah itu selesai, Emika tewas terbunuh. Hideaki menuduh gara-gara cucu tetangga itu Itsuke yang telah membunuh istrinya. Pada akhirnya Itsuke menawarkan diri untuk menjadi Hitobashira atau tumbal pondasi sebagai jaminan agar sang cucu tidak dipenjara. Arca yang mendengar hal itu merasa heran jika tumbal sudah dilakukan, kenapa ada tumbal lain di rumah itu. Lan menemukan catatan lain di mana ternyata Hideaki tidak menepati janjinya. Roh Itsuke pun menjadi gentayangan untuk membalaskan dendam pada keluarga Watanabe. Semenjak saat itu, keluarga Watanabe selalu memberikan tumbal agar roh Rosuke menjadi tenang. Sementara itu, wanita tua menjelaskan jika anaknya mendapat tawaran pekerjaan di rumah itu, menyadari tentang cerita yang ada jika menawarkan diri menjadi tumbal 8 tahun yang lalu. Ia terkejut karena cerita itu benar adanya dan kini Riku sedang mencari tumbal yang lain. Lan menjelaskan jika gelang yang diberikannya adalah untuk perlindungan namun milik Iris berbeda. Gelang Iris adalah kerang untuk menandai target tumbal berikutnya. Selama ini tumbal manusia itu harus yang mau mengorbankan diri. Hal itulah cara bekerja. Kini roh Itsuki akan mengejar keluarga Watanabe hingga ke Aki. Mengetahui hal itu, Iris berniat untuk menyelamatkan Aki. Fumio melarang Iris untuk kembali, namun gadis itu tetap pergi. Lan kembali menjelaskan jika 4 tahun yang lalu kakaknya pamit kerja dan menghilang. Kini ia yakin jika Riku telah membunuhnya dan mengajak Arca untuk membawa Iris pergi sebelum menjadi korban. Karena Iris tak ada di dalam rumah, Arca mengajak untuk mencari ke tempat lain. Mereka berdua lari masuk ke dalam hutan hingga akhirnya bertemu dengan Fumio dan Iris. Sayangnya Iris menolak untuk diajak pergi dari rumah itu. Ia bahkan menyerang Arca hingga terkapar. Saat mereka pergi, Arca diserang oleh seseorang hingga pingsan. Ternyata Riku sudah Arca tersadar dari pingsan. Ia langsung menyerang Riku hingga terjadi pertarungan sengit. Aki keluar dari rumah di mana Iris melihat ada banyak korban. Riku kala itu berhasil mengembalikan keadaan dan menekan Arca. Untungnya Arca bisa menipu kepala Riku dengan menggunakan batu hingga pria itu pun langsung pingsan. Ia bergegas menolong Iris dan membuka ikatannya. Lan yang berhasil terlepas mengajak Aki untuk pergi sebelum menjadi korban. Belum sempat pergi, Riku terbangun dan menusuk leher Arca. Pria itu kembali mengejar Iris namun berhasil menghalangi. Iris berusaha keras untuk kabur dari rumah itu hingga Riku terhenti. Itsuki muncul untuk membalaskan dendam dan membawa Riku pergi dari dunia nyata. Esok harinya polisi melakukan evakuasi tulang belulang dari perempuan tua yang berhasil ditemukan. Arca sendiri berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit. Lan memberi penghormatan di kuburan sang kakak beberapa minggu setelahnya. Iris kembali bertemu dengan Arca. Pria itu mengira jika Aki tinggal bersama dengan Iris. Ternyata Aki sudah diurus oleh Dinas Sosial Jepang. Iris berpamitan dengan Arca berharap mereka bisa bekerja sama lagi. Arca kala itu mendapat telepon. Arca ternyata masih bertekad untuk menyelesaikan bangunan milik Riku yang masih banyak penunggunya di sana. Iris memang berhasil keluar dari rumah berhantu itu, tapi bukan berarti ia benar-benar bebas. Semua roh yang terjebak memang telah pergi, namun bayangan masa lalu tetap mengikuti langkahnya. Mungkin